وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab yang baru, yaitu bab silaturahim tazidu fil umr, yaitu bab menyambung silaturahmi akan mendapatkan atau menambahkan panjang umur. Jadi orang beriman tuh kalau pengen panjang umur bukan ulang tahun ya, panjang umurnya, panjang bukan, itu malah mengurangi umur kalau itu. Ya. Dan nggak perlu kita ulang tahun ya. Kalau itu baik, maka para sahabat pasti sudah melakukannya. Tapi nggak ada satu riwayat pun para sahabat melakukan ulang tahun. Yang ada adalah cerita-cerita bahwasanya orang-orang kafir itu punya kebiasaan melaksanakan itu, melakukan itu. Sehingga ulang tahun apapun namanya, apakah yaumul milad, apa yaumul apalah gitu kan, maka itu tidak diperbolehkan dalam agama. Dan bukan bagian dari budaya kita. Nabi SAW mengatakan mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikut mencontoh suatu kaum, maka dia seperti kaum itu. Berarti kafir dong, gitu. Enggak gitu. Nah, di situ tidak menunjukkan seseorang itu lalu mutlak atau otomatis jadi kafir, enggak gitu. Itu menunjukkan bahwasanya imannya bermasalah gitu. Karena seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara tulus, itu tentu yang akan dicontoh itu adalah Rasulnya, bukan orang-orang yang memusuhi atau tidak berlandaskan pada ajaran Nabi Muhammad SAW gitu loh. Sama ketika kita beriman dengan benar, yang kita ingat itu ya nama-nama para sahabat yang masuk surga, nama-nama istri Rasulullah gitu. Kalau kemudian anak kita lahir gitu kan, malah dinamain nama pemain bola, ini salah gitu. Ya, karena keimanan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus benar-benar lahir dan batin. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sampai menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada bapak ibumu. Ya, maka kaidah ini harus dipegang. Ketika orang tua meminta sesuatu, kita wajib memenuhinya. Tapi kalau permintaannya adalah permintaan-permintaan yang haram, bertentangan dengan yang Allah dan Rasulnya tentukan atau tetapkan, maka kita nggak boleh menuruti gitu. Ya. Kita sayang banget sama ibu kita. Kok ibu kita naudzubillah nyuruh kita lepas jilbab, ya kita nggak mau lah gitu. Ya. Cuman disampaikan dengan cara yang baik. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya minta dia untuk murtad lagi, maka dia mengatakan, ibunya ngancam aku nggak mau makan, nggak mau minum gitu kan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kalau emang jenengan mau seperti itu, ya kalau misal nanti nyawa jenengan keluar satu persatu dan jenengan punya 100 nyawa, ya saya tetap dalam keadaan Islam. Saya nggak akan balik ke agama yang lalu. Akhirnya ibunya yang nyerah gitu. Atau kisah yang pernah kita baca di bab-bab sebelumnya, yaitu tentang perjuangan perjuangan sahabat yang mulia Abu Hurairah ketika mendapati ibunya belum Muslim. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Nabi SAW, doakan ibu saya untuk masuk Islam. Dan ketika ibunya masuk Islam, beliau sangat bergembira. Saking bergembiranya, maka beliau punya salam khusus untuk ibunya. Ya, salam khusus untuk ibunya, dan ketika mengucapkan salam itu ditambahi doa yang lain. Semoga Allah menyayangimu, wahai ibu, sebagaimana Allah menyayangiku, sebagaimana engkau menyayangiku waktu kecil. Tambahan doa yang biasa itu didoakan untuk orang yang nggak ketemu orangnya. Nggak taunya ini disampaikan juga dalam salam yang dia ketemu orangnya. Ya. Ini contoh-contoh yang terbaik bagaimana sahabat itu memperlakukan orang tuanya, ya, baik dalam kondisi sebelum menjadi muslim maupun setelah menjadi muslim. Nah, jangan kayak sebagian orang muslim sekarang yang baru dapat hidayah kemudian datengin orang tuanya langsung kamu kafir pak bu gitu. Hanya untuk hal-hal yang sifatnya nggak qot'i gitu loh, nggak paten gitu. Hanya beda ormas, beda aliran, beda pemahaman gitu kan. Nah, naudzubillah, ini anak-anak yang nggak benar gitu. Baik, kita sampai di bab yang ke-28. Silaturahmi dapat menambah umur. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ahabba, siapa yang senang, ayyub soto, lahu, diluaskan, dipanjangkan, dilebarkan, dihamparkan, bisa pakai kalimat apa aja tuh. Fi rizkihi, dalam rizkinya, wa ayun sa'alahu, dan
diluaskan, dibanyakkan atau dipanjangkan lagi fi asarihi dalam umurnya, falyasil rahimahu, maka sambung silaturahmi. Ya. Maka kalau Anda orang yang baru dagang kok nggak laku-laku, dagangannya yang nggak laku bungkus, bagikan ke saudaranya. Ya, cari saudaranya, cari Pak D-nya, cari omnya, cari kakaknya, adiknya, buat hadiah, buat oleh-oleh. Ya. Ya tentunya kalau kita bagi itu ya makanannya masih layak ya. Artinya kita jualan bakso, baksonya nggak laku, baksonya masih sangat-sangat enak ya bagikan. Gitu. Ya, jangan kemudian dijual lagi seminggu, baksonya udah bau nggak enak itu baru dibagikan. Ini nggak boleh ya. Memberikan sesuatu yang sudah kita nggak senangi dalam artian karena kondisi-kondisi tertentu kepada orang lain tuh bukan perkara yang apa namanya dibenarkan dalam agama. Kita harus memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya. Termasuk panjang umur tadi, bukan dengan ulang tahun, cukup silaturahmi, datangin tuh Pak D-nya, Bude-nya, omnya, gitu kan, mobil khusus orang tuanya, gitu kan. Jangan rajin ke Pak D-nya tapi nggak pernah datang ke orang tuanya. Nah ini juga salah juga. Wa Nabi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarrohu, barang siapa yang sarro, senang, bergembira, ayub satolahu fi rizkihi, yang pengen diluaskan rizkinya, wa ayun sa'alahu fi atharihi, dan pengen dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Ya, dua hadis ini secara matan hampir sama. Bedanya yang pertama man ahabba, yang kedua man sarrohu. Maknanya hampir sama. Ya, sehingga hadis ini merupakan hadis yang cukup populer, you know. Tentu karena kepopulerannya ini maka harus kita amalkan, ya, harus kita amalkan.